Falsafah ajaran hidup Jawa memiliki 3 aras dasar utama, yakni aras sadar bertuhan, aras kesadaran semesta dan aras keberadaban manusia. Aras keberadaban manusia implementasinya dalam wujud budi pekerti luhur. Maka di dalam falsafah ajaran hidup Jawa ada ajaran keutamaan hidup yang diistilahkan dalam bahasa Jawa sebagai piwulang, wewarah, kautaman. Secara fitrah manusia sudah terbekali kemampuan untuk membedakan perbuatan benar dan salah serta perbuatan baik dan buruk. Maka peranan piwulang kautaman adalah upaya pembelajaran untuk mempertajam kemampuan tersebut serta melarang kepada manusia untuk selalu memilih perbuatan yang benar dan baik menjauhi yang salah dan buruk. Namun demikian, pemilihan yang benar dan baik saja tidaklah cukup untuk memandu setiap individu dalam berintegrasi dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam piwulang kautaman juga diajarkan pengenalan budi luhur dan budi asor di mana pilihan manusia ditampilkan kepada budi luhur. Dengan demikian setiap individu atau orang menjadi terpandu untuk selalu menjalani hidup bermasyarakat secara benar, baik dan benar, tepat, pas. Cukup banyak piwulang kautaman dalam ajaran hidup cara Jawa. Ada yang berupa tembang-tembang sebagaimana Wulang Reh, Wedatama, Tripama, Del. Ada pula yang berupa sesanti atau unen-unen yang mengandung pengertian luas dan mendalam tentang makna budi luhur. Misalnya, tepa selira dan mulat sarira, mikul duur mendem jero, dan alon-alon waton kelakon. Filosofi yang ada di balik kalimat sesanti atau unen-unen tersebut tidak cukup dipahami dengan menerjemahkan makna kata-kata dalam kalimat tersebut. Oleh karena itu sering terjadi salah mengerti dari para pihak yang bukan Jawa. Juga oleh kebanyakan orang Jawa sendiri. Akibatnya ada anggapan bahwa sesanti dan unen-unen Jawa sebagai antilogis atau dianggap bertentangan dengan logika umum. Akibat selanjutnya berupa kemalasan orang Jawa sendiri untuk mendalami makna sesanti dan unen-unen yang ada pada khasanah budaya dan peradabannya. Namun kemudian, sesanti dan unen-unen tersebut dijadikan olok-olok dalam kehidupan masyarakat. Mulat sarira dan tepa selira diartikan bahwa Jawa sangat toleran dengan perbuatan KKN yang dilakukan kerabat dan golongannya. Mikul duur mendem jero dimaknai untuk tidak mengadili orang tua dan pemimpin yang bersalah. Alon-alon waton kelakon dianggap mengajarkan kemalasan. Padahal ajaran sesungguhnya dari sesanti dan unen-unen tersebut adalah pembekalan watak bagi setiap individu untuk hidup bersama atau bermasyarakat. Tujuan utamanya adalah terbangunnya kehidupan bersama yang rukun, damai dan sejahtera. Bukan sebagai dalil pembenar perbuatan salah, buruk dan tergolong budi asor. Makna dari mulat sarira dan tepa selira adalah untuk selalu mengoperasionalkan rasa pangrasa dalam bergaul dengan orang lain. Mulat sarira mengajarkan untuk selalu introspeksi akan diri sendiri. Aku ini apa? Aku ini siapa? Aku ini akan kemana? Aku ini mengapa ada? Kesadaran untuk selalu introspeksi pada diri sendiri akan melahirkan watak tepa selira. Berempati secara terus-menerus kepada sesama umat manusia. Kebebasan individu akan berakhir ketika individu yang lain juga berkehendak atau merasa bebas. Maka pemahaman mulat sarira dan tepa selira merupakan bekal kepada setiap individu yang menciptakan kebebasan dalam hidup bersama-sama. Bukan mikul duur mendem jero. Meskipun dimaksudkan untuk selalu menghormat kepada orang tua dan pemimpin, namun tidak membutakan diri untuk menilai perbuatan orang tua dan pemimpin. Karena yang tua dan pemimpin juga memiliki kewajiban yang sama untuk selalu melakukan perbuatan yang benar, baik dan benar. Justru yang tua dan pemimpin dituntut lebih dalam mengaktualisasikan budi pekerti luhur. Orang tua yang tidak memiliki budi luhur disebut tua-tua selir sepasamun. Orang tua yang tidak ada guna dan makna sehingga tidak pantas ditauladani. Pemimpin yang tidak memiliki budi luhur juga bukan pemimpin. Alon-alon waton kelakon. Bukan ajaran untuk bermalas-malasan. Namun merupakan ajaran untuk selalu mengoperasionalkan watak sabar. Setia kepada cita-cita sambil menyadari akan kapasitas diri. Contoh yang mudah dipahami ada dalam dunia pendidikan tinggi. Normatif setiap mahasiswa untuk bisa menyelesaikan kuliah strata I dibutuhkan waktu 8 semester. Namun kapasitas setiap mahasiswa tidaklah sama. Hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk selesai kuliah 8 semester tersebut. Sedikit pula yang prestasinya cum laude dan memuaskan.
rata-rata biasa dan selesai kuliah lebih dari 8 semester. Dengan mengoperasionalkan ajaran alon-alon waton kelakon, maka mahasiswa yang kapasitas kemampuannya biasa-biasa akan selesai kuliah juga meskipun melebihi target waktu 8 semester. Makna positifnya mengajarkan kesabaran dan tidak putus asa ketika dirinya tidak bisa seperti yang lain. Landasan falsafahnya, hidup bukanlah kompetisi tetapi lebih mengutamakan kebersamaan. Banyak pula kita ketemukan piulang keutamaan yang berupa nasihat atau pitutur yang jelas paparannya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Ing samu barang gawe aja sok wani meste kake. Awit akeh lelakon kang akeh banget sambekalane sing ora bisa dinuga tumibane. Jer kaya unin pepenget. Menawa manungsa iku pancen wajib ikhtiar. Nanging pepestene dumunung ing astane pangeran kang mahawikan. Blaka kake wong lia. Awit temahane mung bakal murihake bilahi. Terjemahannya, dalam setiap perbuatan hendaknya jangan sok berani memastikan. Sebab banyak sambekala, halangan, yang tidak bisa diramal datangnya pada perjalanan hidup, lelakon, manusia. Sebagaimana disebut dalam kalimat peringatan, bahwa manusia itu memang wajib berikhtiar. Namun kepastian berada pada kekuasaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Maka sesungguhnya manusia itu tidak semestinya mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Seandainya mengetahui kejadian yang akan datang kurang baik kalau diberitahukan kepada orang lain. Karena akan mendatangkan bencana, bilahi. Piulang keutamaan memiliki aras kuat pada kesadaran bertuhan. Maka sebagaimana pitutur di atas, ditabukan mencampuri hak prerogatif Tuhan dalam menentukan dan memastikan kejadian yang belum terjadi.